Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Oke. Kita berjumpa lagi Mas Arifin. Sebelum itu saya ingin mendoakan dulu saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan hari ini diberi kesehatan, umur yang panjang barokah, ya, rezekinya ditambah, dan yang punya hajat-hajat semoga cepat terkabulkan. Amin. Oke Mas Arifin, hari ini saya ingin bertanya langsung mawon. Ya, jadi ingin cerita ini kan berhubungan dengan banyak cerita-cerita di masyarakat juga. Jadi saya ingin bertanya tentang sampean, menurut versi jenengan lah, ya bahasa gampangannya kan kayak gitu. Jadi gimana sih kok banyak cerita antara jin dan manusia lah intinya. Manusia itu kan banyak sekali cerita-cerita di masyarakat yang katanya kalau saya kan belum pernah mengalami ya, ada manusia bisa melihat makhluk-makhluk yang kasat mata katanya kayak gitu. Jadi menurut versi jenengan itu gimana Mas? Di sudut pandang sampean ya. Kalau kita ngomongin yang objektif dulu Mas, di luar dari sudut pandang saya pribadi, itu sebuah kemustahilan mana manusia melihat jin atau sebaliknya. Kan dua dimensi yang berbeda. Iya. Dua alam kan. Dua, yang satu halus, yang satu kasar kan. Iya. Itu kalau langsung istilahnya itu kan ya beda Kak. Kalau saya kan punya raga kasarnya kan. Iya. Pasti bisa langsung bisa melihat. Tapi kalau bahasa jin kan lebih halus. Iya. Ya pastinya ada cara-cara tertentu. Pastinya ada metode tertentu untuk kita sebagai manusia bisa melihat bahasa jin misalnya gitu. Terus ada kalanya Mas, ada kalanya kan saya juga pernah ketemu teman lah, ya di sekitar pasar gitu kan. Katanya kalau malam itu kelihatan ada yang seliwer kayak gitu Mas. Itu menurut sampean itu gimana itu? Ya sah-sah saja Mas. Itu kan pengalaman pribadi orang kan berbeda-beda. Itu sah-sah saja. Nah kalau dari awal kayak sampean menurut itu kan mustahil. Kok ada lah yang seperti itu, gimana ya? Ya kembali lagi tingkat pribadi manusia. Pengalaman hidup, memori, apa yang disimpan di dalam otak pasti mempengaruhi. Oh itu bisa berwujud juga ya. Iya. Jangankan itu Mas, misalnya sebuah botol, sampean fokuskan pikiran sampean, energi sampean ke arah botol ini, Ya. pasti botol ini akan ke bawah dalam mimpi sampean. Jadi itu bisa terlihat nyata gitu ya. Bisa terlihat nyata. Gini loh Mas, analogi sederhananya. Kalau di budaya kita, Iya. di Indonesia istilahnya, di tanah Jawa, kan umum. Iya. Orang ketemu pocong. Ya lah itu Ketemu kuntilanak, suster ngesot itu kan umumnya kan seperti itu. Umumnya itu. Tapi coba di Amerika. Kenal nggak Amerika? Pocong Orang Amerika yang namanya pocong. Iya. Ini loh, ini adalah gambaran bahwa dimensi-dimensi yang tak terlihat tergantung bagaimana
cara perspektif kita memandang. Begitu ya. Dan hantu di Cina berbeda dengan di tanah Jawa. Di Indonesia ini, di Cina kan Vampir. Terus kalau di Amerika ya, Iya, seperti Dracula atau apalah, yang pastinya kan ya beda. Makanya itu bukanlah sebuah patokan mas sebenarnya. Apa visualisasi dari apa yang dilihat, pengalaman orang itu sesuai dengan pengalamannya sendiri-sendiri, tergantung tinggal di daerah mana. Kebudayaan sangat mempengaruhi Di situ ya. Terus itu mas, kayak seandainya kan ada juga lah yang misalkan kita bisa melihat itu harus dengan ada ritual. Iya pasti. Benda kasar biar bisa melihat benda halus, harus yang kasar ini harus diperhalus lagi biar satu frekuensi dengan yang halus tadi kan. Jadi yang banyak beredar di masyarakat ini cuman visual apa, kalau bahasanya hayalan berarti ya. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang hayalan, bisa bener juga. bisa bener. Logikanya segini, karena sampai nggak pernah membayangkan, nggak pernah ada memori ingatan sampai bentuk pocong, mungkin nggak sampai membayangkan pocong. Nggak mungkin juga ya. Tergantung apa yang sampai simpan sebenarnya mas. Tergantung apa memori apa yang sampai simpan dalam otak sampean, hantu itu versi apa. Jadi kalau kita membayangkan vampir ya yang datang vampir juga. Kemungkinan gitu. Makanya kan banyak sekali kejadian seperti di Eropa. Iya. Kan nggak pernah melihat pocong kan? Nggak pernah. Nggak kedengeran juga kok. Yang ada kan di budaya kita. Iya. Nah, kebudayaan yang seperti ini mas, yang selalu istilahnya itu dibesar-besarkan istilahnya. Bahasa gampangnya mistis kayak gitu ya mas. Nah, jadi dibuat seserem mungkin, semisteri mungkin. Iya. Soalnya saya juga pernah ada teman juga kan kayak gitu. Malah ini cerita saya juga lah, cerita pribadi saya juga tahu. Masih muda gitu. Ceritanya kan habis nonton. Begitu pulang, nah, di suatu tempat itu tadi katanya ya dia lihat ya pocong itu tadi. Nah, dia lari. Lah saya nggak tahu kan. Tapi saya nggak ikut ngelihat kan gitu. Tapi ikut lari. Jadi itu cuman hayalan intinya mas, kayak gitu. Itu adalah gambaran atau memori kita yang terrefleksikan. Biasanya kan direfleksikan dalam suasana gelap atau tempat-tempat yang gelap kan mas. Mungkin kayak itu terjadi di tempat yang terang benderang. Ini juga. Nggak mungkin. Tapi saya juga pernah mendengar ada kalanya juga mas, cuman sekedar bayangan itu ya sama juga gitu. Gini. Karena tergantung bagaimana Cara pandang sama kan gitu. Kalau menurut versi saya, kalau saya tidak pernah membayangkan ada hantu berupa pocong, kemanapun saya di tempat gelap atau di tempat angker sekalipun, saya nggak pernah ketemu. Tidak pernah ada bayangan, nggak pernah ada memori yang kesimpan dalam ingatan saya. Terus ini mohon maaf ya mas, saya kan selalu sering lah melihat konten-konten di YouTube kayak gitu. Kok bisa selama itu loh orang itu lihat katanya pocong tak apa kan gitu. Itu menurut presisi jenengan itu ya apa mas? Yang kayak gitu. Sah saja. Sekedar hiburan ya. Kan kontennya kan konten hiburan. Jadi sah saja. Cuman secara aslinya gitu mas. Kalau secara aslinya apakah bisa bangsa jin atau makhluk halus itu
ke alam, kita kan udah beda alam lah ini Iya, kan, iya. bisa ke alam kasar seperti Nah, kalau samen bilang bangsa jin itu berpotensi, Mas. Tapi kalau hantu kan bisa saja pengaruh dari ingatan sampean atau samen ada orang bercerita terus masuk dalam memori sampean. Tapi kalau bangsa jin, bisa saja. Karena jin itu kan tidak mempunyai wadah, tidak mempunyai wadah kasar. Bisa saja jin ini bervisual dalam bentuk pocong, dalam bentuk kuntilanak, dalam bentuk vampir, itu bisa saja. Kalau bangsa jin, cuman ini yang nggak mudah, Mas, bangsa jin untuk memadat istilahnya atau istilahnya memvisual berwujud yang bisa dilihat manusia. Dari proses halus menuju kasar ini kan butuh proses yang panjang ini mestinya. Istilahnya butuh tirakat. butuh tirakat juga ya. Iya, Sama-sama ya. Kalau kita pindah jin ya butuh tirakat khusus untuk memperhalus wadah kita menjadi lebih halus. Lebih halus lagi. Pastinya gitu kan. Tapi kan beda sama bilang hantu sama jin kan beda. Hantu bisa saja itu adalah bayangan sampean, bayangan ketakutan sampean, kecemasan sampean, kekhawatiran sampean, keputusasaan sampean, bisa berwujud bermacam-macam ya. Tapi kalau di situ tadi, Mas, kayak jin menyerupai itu yo anjanya Bisa berpotensi, bisa berpotensi. sangat mungkin berpotensi. Karena jin tidak punya wadah khusus, dia bisa biar mudah dikenali orang, bisa berwujud bervisual sebagai pocong, sebagai kuntilanak atau yang macam-macam yang sudah lumrah. Iya. Terus itu, Mas, kayak ada lagi lah. Iya, banyak juga cerita-cerita hal-hal yang kayak gitu. Kayak ada orang ketempelan jin itu gimana itu, Mas? Menurut pandangan jenengan juga. Banyak sudut pandang di situ. Banyak sudut pandang. Tergantung dari mana kita memandang permasalahan itu tadi. Jadi menurut sudut pandang sampean bagaimana hal-hal yang kayak gitu? Kecil sekali, bisa tapi kecil sekali. Istilahnya kalau bahasa yang mudah sama terima, apa itu kan ada tanaman yang namanya apa kemade kalau dari istilah bahasa Jawa. Iya. Ya, yang nempel di nempel pohon di mangga, pohon apa aja yang lah. nempel ya mungkin seperti itu. Kan dia tidak punya inang, istilahnya tempat untuk tumbuh. Makanya dia menempel. Jadi bukan kemasukan ya, menempel aja ya. Hanya menempel nggak mungkin. Kalau dalam tubuh manusia kan ada jiwa, Mas. Atau dalam keyakinan agama namanya roh atau hidup. Kan nggak mungkin dimasukin. Kalau nempel itu ada kemungkinan. Kan cerita-cerita mistik kayak orang-orang kan katanya kemasukan jin, kemasukan semua hal itu lah, kan bahasa gampangnya mungkin seperti itu. tapi bahasa aslinya gampangnya. ketempelan lah intinya bisa ya. Ya, bisa. Sangat di dunia kan serba mungkin ya, Mas. Iya. Jadi kita tidak bisa memvonis seseorang itu berbohong atau kan nggak bisa. Kecuali kita melihat Dari sudut pandang mana ya? dari sudut pandang mana kita memandang permasalahan itu. Apakah di tempat-tempat akar itu kan banyak juga tempat-tempat yang katanya mengerikan katanya kayak gitu. Itu ya tempat-tempat singgahnya bangsa-bangsa kayak gitu juga. Maksudnya hantu atau jin? Ya hantu lah. Kalau hantu belum tentu, Mas. Kalau jin pasti. Pasti. Ya, kalau jin pasti. Karena kita selalu berdampingan. Di mana tempat tidak dihuni manusia, di situ dihuni bangsa jin, itu pasti. Tapi kalau hantu kan bisa saja itu hanya bayangan ilusi kita sendiri. Iya. Tapi kalau jin sangat berpotensi, jin berbentuk atau bervisual sebagai hantu-hantu yang sudah dikenali. Berarti kalau hantu itu dimanapun kita bisa menjumpai ya. Intinya kan gitu. Soalnya kan itu ilusi lah. Kebanyakan ilusi juga. Kan. Itu adalah kumpulan energi kita, energi ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita yang memadat istilahnya menjadi suatu bentuk yang pasti menakutkan.
Itu bentuk kecemasan kita, kekhawatiran kita dalam kehidupan sehari yang istilahnya itu terakumulasi. Jadi kalau yang seperti bangsa jin ini Mas, khususnya bangsa jin ya. Jadi walaupun di sekitar kita ini ya juga Ya pastilah. Bahkan di dalam diri manusia juga ada bangsa jin Mas. Kalau dalam istilah keyakinan spiritual Jawa atau dalam keyakinan agama Islam ada namanya jin korin. Itu dalam diri manusia, makanya kita nggak butuh jin, sudah ada dalam diri kita, itu namanya jin korin itu Mas. Itu yang selalu mengawal, yang tahu kebiasaan kita dari kita lahir, bahkan mungkin kita sampai mati. Itu yang sering, istilahnya kan sampai sering dengar ya. Kalau ada orang meninggal terus seakan-akan ya. masih hidup, masih ketemu di kamar, ketemu di jalan. Bisa saja, saya tidak menyebutkan pasti loh ya. Biasa saja itu jin korin orang yang sudah meninggal. Terus kalau ya ini bahasa lebih mistis mana kita lebih nggak tahu lagi ya. Kalau jin korin itu jadi yang ada di dalam diri kita ya. Nah terus kalau kitanya sudah meninggal itu bagaimana itu? Intinya kembali ke asalnya berarti ikut juga kan itu? Tidak. Jin korin istilahnya kan energi Mas. Energi yang menyimpan atau istilahnya CCTV lah kalau zaman sekarang. Jin korin itu ibaratnya CCTV yang menyimpan setiap perbuatan kita, pergerakan kita, ucapan kita, tingkah laku kita selama kita hidup. Itu yang nyimpen adalah jin korin ini. Energi lah. Jin korin ini semakin halus pribadi seseorang, semakin kaluhuran pribadi seseorang itu mencapai kesempurnaan sebelum meninggal, ini biasanya menyatu dengan alam. Jadi enggak ke bawah, ikut ke kembali Mas. Misalkan energi kembali ke energi. Istilahnya jin korin ini kan dari api. Unsur api kita lah, unsur api kita, nanti kembali ke api lagi. Berarti ada potensi juga di situ kalau kita marah ya itu ya yang muncul ya. Iya. bisa saja di situ. Itu kan kita kan tidak bisa melihat dengan itu, cuman kita bisa merasakan hal-hal yang gak masuk akal tapi ya terjadi kan gitu kan. Makanya kan itu hanya istilah bahasa antara jin. Terus apa itu hantu itu sebenarnya adalah kumpulan energi yang bermacam-macam frekuensinya, bermacam-macam tegangan kekuatannya dan warnanya, jadi macam-macam. Iya, terus ini ada yang lebih menarik lagi Mas. Mohon maaf, banyak pengobatan yang katanya sih saya juga belum pernah mendengar dengan kekuatan jin atau itu. Menurut pandangan jenengan itu gimana? Nah ini sebenarnya susah untuk kalau kita jelaskan secara ilmiah, susah karena itu adalah menyangkut keyakinan seseorang. Tapi kalau benar enggak itu bisa ya, bisa enggak. Bisa benar, bisa juga bohong. Kenapa? Karena hal yang terjadi itu kan tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata. Bahasanya kan juga tapi mistis, kemungkinan bisa dirasakan oleh seseorang yang melakukan itu. Antara istilahnya si dukun sama si pasien. Kan itu kan sebenarnya sulit untuk dijelaskan. Untuk mendeteksi benar salahnya itu sulit Mas. Atau untuk kita menjustis itu salah itu benar itu sebenarnya sulit sekali. Jadi intinya bisa iya bisa tidak. Bisa iya bisa tidak. Soalnya kan cuman orang itu sendiri yang bisa merasakan ya. Kecuali Saman mengalami. Kecuali ketika Saman mengalami baru Saman bisa menceritakan apa yang Saman alami. Jadi kan saya ingin menanyakan itu kan
soalnya kan belum mengalami kan gitu. Jadi Iya. sekedar ingin tahu lah gitu. Makanya apa yang terjadi di luar sana, pengobatan dengan bantuan jin atau apa, ya yang beredar kan seperti itu. Iya. Tapi kalau saya disuruh apakah itu benar, saya tidak bisa memastikan itu benar atau salah. Bisa iya, Bisa tidak. bisa tidak. Kenapa? Karena manusia memang diberi hak Tuhan itu kemampuan tak terbatas, Mas. Tapi ya tidak setiap yang terjadi di luar sana itu benar semua. Benar semua. Nah, ini kan. Kan banyak yang terjadi tipu-tipu kan Iya, terjadi. iya. Ya mungkin ada yang benar mungkin. Mungkin ada yang benar. Yang benar pasti ada ilmu dan tata caranya ke arah situ. Nggak mungkin tanpa ada ilmu atau tata cara ke situ. Tapi biasanya setiap kedok perdukunan yang beristilahnya dengan kodam jin atau apa, kebohongan, kalau dia bohong pasti akan Pasti terbongkar. kebohongan. Biasanya gitu, nggak akan bertahan lama. Jadi hal-hal mistis itu kan banyak sekali, Mas. Iya. Cerita-cerita yang beredar di luar sana itu kan banyak juga. Soalnya ya saya juga secara pribadi ya belum pernah merasakan langsung lah intinya. Cuman kan ada cerita-cerita aja. Cuman ada kalanya saya juga kan kadang-kadang diam-diam merocek. Jadi hal-hal sing kayak gitu kan perlu penjelasan juga. Oke, di situ kan nanti kan ada ilmu di situ, Iya, ada ilmu yang mempelajari bab masalah itu, bab masalah urusan kayak gitu. dimensi yang Dimensi. lebih halus daripada dimensi kemanusiaan kita yang kasar. Itu memang ada ilmunya di situ, Mas. Cuma kan nggak setiap orang mempelajari itu. Jadi pertanyaan juga lah ini ya, boleh. Jadi tinggal kita kenapa? Karena itu pasti terjadi, Mas. Atau istilahnya dalam dunia apa? Di Indonesia ini, istilah dirajain kan istilah santet. Itu memang ada itu. Memang ada. Tapi kalau kita ilmiahkan kan nggak bisa. Iya, makanya di situ kan. Nah. Jadi saya jadi penasaran saya untuk ingin bertanya kan di situ juga. Karena kayak hal-hal sing kayak gitu bisa nggak masuk akal kan. Kalau secara kita kan nggak masuk akal. Kok kadang-kadang ada yang bilang Pak, aku masuk ke dalam perut baskom aja bisa masuk ke dalam. Kan itu hal-hal yang nggak bisa nggak masuk akal lah. Mungkin. Tapi faktanya kan itu terjadi. Nah, iya. Faktanya kan terjadi. Makanya menurut saya pribadi santet itu adalah, kalau kita menjalankan santet itu adalah sebenarnya teknologi. Bagaimana mungkin sebuah paku masuk ke perut kalau tidak menggunakan teknologi paku ini diperhalus istilahnya biar bisa masuk ke perut. Jadi butuh trik khusus lah. Ya butuh ilmu khusus lah. Itu ilmu khusus kemungkinan di situ. Cuman kan kebanyakan kan nggak setiap pelaku spiritual itu punya ilmu itu. Istilahnya kan apal-apal yang banyak. Sebenarnya itu teknologi. Kalau sebenarnya iya itu ada. Loh, kenapa gak dibalik ke arah yang positif? Kenapa buat nyangkut orang? Loh, kan banyak di rumah sakit itu orang yang kena kanker. Iya. Kena penyakit yang Parah lah yang sulit disembuhkan. Kenapa nggak disantet aja biar sembuh? Kan lebih bagus, lebih bermanfaat. Bisa ya kayak gitu. Intinya Ya, kalau pastinya kan bisa. harusnya kalau benar-benar ada. Kalau kan? benar-benar ada, mungkin itu dulu mungkin ada, tapi mungkin sekarang mungkin hanya beberapa gelintir orang lah. Iya. Nggak sebanyak yang kedengarannya di luar sana. Cuman saya tidak menafikan, karena kita hidup berdampingan dengan bangsa jin. Itu bisa saja kita bersekutu dengan bangsa jin. Tapi poin di sini, jangan sampai ada kekuatan jin yang melampaui Tuhan. Apalagi kalau kita beragama Islam, jangan sampai kita punya keyakinan atau punya akidah jin bisa mengalahkan Allah. Kan nggak mungkin. Iya. Selagi kita mendekatkan diri kepada Allah, selalu kita pasti menang dengan masa jin. Jadi poin-poinnya di situlah. Oke.
prinsip. Ya soalnya kan banyak sekali mas cerita-cerita hal-hal yang Iya. mas nggak bisa dinalar lah kalau bahasa kalau bahasa Iya. zaman sekarang Iya. nggak bisa dinalar dengan cara apa namanya yang kayak orang bilang bisa menggandakan uang atau apalah banyak sekali itu kan kalau menurut kita kan nggak masuk akal juga kan. Tapi kalau penggandaan uang ya pasti palsu mas, pasti bohong. Saya pastikan bohong itu penggandaan uang. Kan terbukti kan. Iya, Pasti iya, iya, setiap banyak ada sekali penggandaan uang terbongkar. pasti masuk bui. Iya ujung-ujungnya penipuan juga. Logika sederhana mas, kalau orang itu bisa menggandakan uang, Ya. lo kenapa butuh orang lain untuk menggandakan? Uangnya sendiri aja digandakan, terus dibagi-bagikan sama orang. Logikanya kayak gitu. Masuk Ya, akal. ya pasti ditangkap polisi yang masuk lah. yang masuk akal ya kayak gitu. Sebenarnya kan uang palsu namanya. Iya. Kan pasti bohong itu kalau ada yang paranormal dengan dalih penggandaan uang itu pasti bohong. Cuman saya yang saya herankan kok masih banyak orang masih yang tertipu lah intinya, yang hal-hal yang kayak gitu kan gitu kan. Orang yang tertipu pasti orang yang pikirannya sudah nggak waras mas. Setiap perdukunan pasti punya pasien kan gitu. Setiap dokter punya pasien tersendiri. Ya pasien ya anggotanya sendiri. Kalau kita mau objektif, kita manusia berketuhanan, mempunyai keimanan, mempunyai kekuatan agama tertentu, pasti kita tidak akan terjebak dalam dunia-dunia seperti itu. Tapi- bukan berarti saya menafikan tidak boleh ada perdukunan loh. Itu isinya dunia ya, Mas. Iya, Nggak iya. boleh. Kesempurnaannya Isinya ada. dunia, istilahnya kan gitu. isinya Isinya dunia kan nggak bisa dihapus ya. Lah di sini kan yang saya herankan juga malah banyak orang-orang yang berpendidikan loh, Mas. Hal-hal yang kayak gitu. Kenapa? Kan gitu. Kenapa kan gitu? Karena menipu dengan bekerja sama, menipu dengan berkedok goib itu lebih mudah. Karena kenapa? Karena kan sulit dibongkar. Iya. Soalnya gak masuk akal. Tapi kalau sama korupsi kan ada data, ada track record, Bisa gampang dibuktikan. ada jejak digital yang mudah untuk mendeteksi. Tapi kalau penipuan dengan berkedok goib-goiban, berkedok supranatural, itu sulit dibuktikan. Kecuali kita mau berakal Sehat. sehat. Setiap orang yang mau berakal sehat pasti tidak akan tertipu dengan dunia-dunia seperti itu. Di poin-poinnya di situlah intinya ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu kan banyak sekali kalau saya bisa mengamati banyak sekali hal-hal yang seperti itu kan. Padahal kalau kita punya pikiran yang sehat ya kebanyakan bukan kebanyakan gak mungkin lah intinya kan kayak gitu kan. Gak mungkin sampai menjurus ke arah hal-hal yang kayak gitu. Cuman yang kita pertanyakan dari awal itu kan kita ingin tahu manusia jin antara jin dan manusia itu kan udah beda alam kan gitu kan, Beda dimensi. beda dimensi. Jadi antara kalau ada jin yang ingin menemui nih manusia itu ya harus tirakat dulu kan gitu kan, sebaliknya gitu Iya, kan itu. dari halus harus tirakat untuk memadai, Iya. untuk mengasar ya, dan harus kasar. Sebaliknya manusia yang ingin menemui bangsa jin kan harus tirakat khusus biar wadahnya halus bisa menemui. Ada yang asalnya halus. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi oke, teman-teman, untuk perbincangan kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.